Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Iswandi dengan cerita yang berbeda, dengan topik yang berbeda juga. Nanti silakan teman-teman semua ambil hikmah dari cerita berikut ini. Seorang gadis, sebut saja namanya Melody, yang baru saja pulang dari TC ataupun training center dari salah satu mata pelajaran yang akan dilombakan pada ajang tingkat provinsi. Melody sudah tidak sabar ingin bertemu dengan ibunya, karena sudah 2 minggu Melody mengikuti training center di sekolahnya. Apalagi Melody sangat menantikan masakan dari sang ibunya. Apa itu makanan favorit dari Melody? Yaitu telur dadar crispy dari buatan ibunya. Entah kenapa Melody begitu favorit dengan telur dadar crispy. Sampai di rumah, Melody segera bersih-bersih dan mengganti pakaiannya. Setelah bersih-bersih dan mengganti pakaiannya, Melody langsung saja mengambil nasi, kemudian mengambil telur dadar yang ada di lemari makanan, disurami dengan kuah gulai, ditambah sedikit dengan sambal, plus dengan kerupuk yang sudah ada di meja makan. Setelah mengambil makanan yang ada di lemari makanan, Melody menuju ke meja makan. Akhirnya sang ibu hanya bisa tersenyum melihat tingkah laku Melody yang selalu favorit dengan telur dadar crispy. Ibu Melody pun menemani Melody makan di meja, sambil bercerita tentang kegiatan yang telah dilakukan selama training center ataupun TC. Di tengah Melody makan, akhirnya datang Ibu Ani, tetangga dari Melody. Assalamualaikum, kata sang Ibu Ani. Waalaikumsalam, kata Ibu Melody. Wah, lagi makan ya? Iya Tante, jawab Melody. Ayo Tante, kita makan sama-sama. Terima kasih Melody, Tante barusan selesai makan kok. Tante mampir hanya untuk meminjam gunting dan benang merah kepada ibu, jawab Ibu Ani. Oh sebentar, saya ambilkan ke dalam dulu ya. Kemudian Ibu Melody meninggalkan Ibu Ani untuk mengambil benang dan gunting yang dipinjam. Kemudian Ibu Ani melihat Melody makan dengan telur dadarnya. Dalam hati Ibu Ani berkata, wah, keterlaluan sekali ini Ibu Melody. Anaknya 2 minggu TC pulang-pulang hanya disuguhkan dengan telur dadar saja. Sungguh ibu yang tidak sayang kepada anak. Masa anak pulang-pulang hanya dikasih telur dadar? Keterlaluan, bisik Ibu Ani di dalam hatinya. Akhirnya Ibu Melody datang dengan membawa gunting dan benang yang dipinjam oleh Ibu Ani. Ibu, ini gunting dan benangnya, kata Ibu Melody. Oh iya, saya bawa dulu ya, nanti kalau udah selesai saya kembalikan, kata Ibu Ani. Udah, nggak apa-apa, bawa aja dulu. Kapan selesainya aja dikembalikan ya Bu, kata Ibu Melody. Terima kasih ya Bu. Oke Melody, nanti pamit dulu ya, kata Ibu Melody, sambil melirik kehidangan yang dimakan oleh Melody. Nah, sesampai di luar, akhirnya Ibu Ani bertemu dengan tetangga yang lain dan menceritakan apa yang dilihatnya. Ibu Ani bercerita kepada Ibu Susi. Ibu Susi, tahu nggak? Ibunya Melody itu luar biasa kejamnya, kata Ibu Ani. Emang kenapa? Iya, anaknya pulang-pulang dari TC, dari training center, program studi yang diikutinya, malah disuguhkan telur dadar saja. Pantasan dia kaya, ternyata pelit terhadap anaknya. Telur dadar, sambal,
terus kerupuk yang dikasih ke anak. Apa nggak bisa tuh sang ibu masak enak buat anaknya biar tambah pinter lagi? Kan kasihan anaknya pinter kok cuma makan telur dadar saja, ujar Ibu Ani kepada Ibu Susi yang kebetulan Ibu Susi berada di depan rumahnya. Loh, emang segitunya ya Bu? Kata Ibu Susi. Iya benar, saya barusan dari rumah Ibu Melodi. Nih, pinjam gunting dan benang. Kata Ibu Ani lagi. Saya nggak nyangka ya, Ibu Melodi segitunya kepada anaknya, ujar Ibu Susi. Tuh kan, benar, ternyata di luarnya aja dia baik kepada anaknya. Ternyata ya sudah Ibu, gak usah terlalu dipikirkan, itu kan urusan mereka. Yang penting anaknya makan dengan layak. Telur dadar kan juga enak, kata Ibu Susi. Iya sih, kata Ibu Ani lagi, tapi tega banget, 2 minggu gak ketemu anaknya, pulang-pulang dikasih telur dadar. Emang gak bisa masaknya agak enakan dikit? Bisa ayam goreng ataupun nugget kan, banyak Bu, gak harus telur dadar kan. Kita tahu sendiri, Ibu Melodi itu kan orang cukup berada. Suaminya kerja di BUMN. Masa segitunya? Jawab Ibu Ani lagi. Udah, yang penting pelajaran buat kita. Jangan sampai begitu pelit dengan anak kita sendiri. Ujar Ibu Susi kepada Ibu Ani. Amit-amit Bu, mudah-mudahan kita nggak seperti itu ya kepada anak kita. Walaupun nggak punya duit, yang penting anak tetap makan enak, kata Ibu Ani. Ibu Susi senyum sambil berpamitan untuk masuk ke dalam rumahnya. Sahabat semuanya, apakah sahabat pernah posisi seperti Ibu Melodi atau posisi sebagai Ibu Ani? Nah, dari cerita tadi, padahal sebenarnya Ibu Melodi sudah memasak masakan yang enak dan masakan yang cukup banyak buat Melodi. Hanya saja karena telur dadar crispy merupakan makanan favorit dari Melodi, makanya Melodi memilih menyantap hidangan makanannya dengan menu telur dadar. Tapi dari sisi Ibu Ani, malah Ibu Ani menilai apa yang dilihatnya saja. Sahabat semuanya, untuk bisa menilai sesuatu, hendaknya kita harus melihat dari berbagai sisi. Alangkah baiknya kita melihat satu peristiwa itu ataupun suatu permasalahan dari berbagai sisi. Supaya apa? Supaya penilaiannya tidak seperti kasus dari Ibu Melodi tadi. Apakah teman-teman pernah mengalami hal yang sama? Silahkan share ceritanya di komen bawah ini. Terima kasih.